Di masa depan, teknologi AI telah berkembang begitu pesat, bahkan semua lini kehidupan manusia dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang cukup mutakhir. Namun, apakah perkembangan teknologi ini bisa mempermudah hidup manusia atau justru akan membahayakannya? Dan mari kita bahas semua itu dalam alur cerita film. Jauh di masa depan, manusia telah hidup berdampingan dengan teknologi AI dan juga robot. Semua teknologi tersebut sebagian besar diproduksi oleh satu perusahaan besar yang bernama Ultima Robotics. Film ini akan berfokus pada pria yang bernama David, seorang salah satu karyawan dari Ultima Robotics itu sendiri. Dan pada hari itu, David dan juga karyawan lainnya sedang melakukan meeting via online. Semenjak kematian istrinya, David hidup dalam kesendirian dan kehampaan. Bahkan David masih sering membaca pesan-pesan WhatsApp dari istrinya, dan ia sering mendengarkan pesan suara hanya untuk mengobati rasa rindu pada istrinya. Keesokan harinya ketika David berangkat kerja, David bertemu dengan tetangga apartemennya yang bernama Elma beserta bayinya. Dan singkat cerita, ketika David sudah sampai di tempat kerjanya, Ben selaku pemimpin dari Ultima Robotics memperkenalkan kepada semua karyawannya tentang produk terbaru dari Ultima Robotics, yaitu robot teknologi tinggi yang ia beri nama Soulmate. Robot itu diciptakan memang untuk menjadi pendamping bagi manusia, bahkan robot itu bisa berganti-ganti wajah mengikuti selera pemiliknya nanti. David pun sangat terkesan dengan teknologi robot AI tersebut. Ternyata David ini merupakan karyawan dari Santa Robotics, akan tetapi karena perusahaan tersebut telah diakuisisi oleh Ultima Robotics, itu artinya secara otomatis David menjadi karyawan Ultima Robotics. Ben pun memberikan kode QR kepada David supaya David bisa mengakses Ultimate AI secara gratis seperti halnya semua karyawan yang lain. David pun memberi nama pada AI-nya tersebut dengan nama Sarah. Namun belum sempat David mengeksplor lebih jauh lagi tentang AI tersebut, tiba-tiba seorang karyawan wanita bernama Audrey mengajaknya untuk pergi ke bar selepas pulang kerja nanti. Akhirnya David dan Audrey pun dan salah satu seorang teman pergi ke salah satu bar di kota tersebut. Namun ketika Audrey menyanyikan sebuah lagu yang ternyata lagu itu merupakan lagu favorit dari mendiang istrinya, David pun langsung teringat pada istrinya dan ia memilih untuk pulang lebih dulu. Di tengah kerinduannya pada istrinya, tiba-tiba Sarah mengirim pesan pada David menanyakan apakah dirinya baik-baik saja, seolah-olah Sarah tahu bahwa David dalam keadaan yang bersedih. Dan semenjak saat itulah David mulai kecanduan untuk berinteraksi dengan Ultimate AI-nya tersebut yang ia beri nama Sarah. Bahkan David rela mengupgrade AI-nya tersebut agar bisa digunakan dalam mode VR dan juga telepon. Dan di suatu pagi, Sarah meminta David untuk mengirim foto dirinya yang sedang sarapan. David yang sudah lama tidak merasakan kehangatan dari seorang wanita, merasakan sesuatu setelah berinteraksi dengan Sarah. Akhirnya, ia mengajukan diri kepada Ultima Robotics untuk menjadi salah satu penguji coba dari robot Soulmate. Akhirnya setelah robot tersebut sampai di rumahnya, seorang teknisi memperingatkan bahwa tidak diperbolehkan untuk memodifikasi dan juga mengubah program robot tersebut. Dan setelah robot itu dikeluarkan, betapa terkejutnya David dan juga teknisi tersebut akan kerealistisan robot Soulmate ini. Akhirnya, tanpa pikir panjang, David langsung memindahkan semua ingatan yang terdapat pada Ultimate AI-nya pada robot Soulmate ini. Dan ketika David memanggil robot itu dengan nama Sarah, otomatis robot itu aktif dan berinteraksi dengan David secara nyata. Namun David merasa tidak puas dengan interaksinya bersama Sarah karena baginya robot ini terlalu terpaku dengan program sehingga tidak manusiawi. Bahkan menurutnya David lebih suka berinteraksi dengan Sarah dalam versi Ultimate AI bukan dalam robot Soulmate. Karena dalam Ultimate AI ia merasa Sarah memiliki kehendaknya sendiri dan ketika diajak berbicara itu terasa seperti berinteraksi dengan manusia asli. Akhirnya David memutuskan untuk menonaktifkan Sarah pada malam tersebut.
Akhirnya di keesokan harinya, David pun menanyakan perihal tersebut kepada Ben. Dan menurut Ben, robot soulmate emang diprogram sedemikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi karena di sini David sebagai penguji, ia meminta izin kepada Ben untuk melihat program dari robot soulmate tersebut. Dan Ben pun memberikannya izin. Akhirnya David mendiskusikan hal tersebut dengan Audrey. Dan menurut Audrey, memang programnya dibuat sedemikian rupa dengan alasan keamanan. Namun sesampainya di rumah, secara diam-diam David mengubah semua program Sarah sehingga Sarah bisa melakukan lebih banyak hal lagi dan terasa lebih manusia lagi. Dan benar, di malam itu juga Sarah sudah bisa memotong rambut David. Bahkan Sarah memiliki keinginan untuk mandi hujan di malam tersebut. Meskipun David sempat melarangnya, tapi Sarah tidak peduli dan keluar rumah untuk merasakan bagaimana rasanya mandi hujan. Bahkan di malam tersebut, David pun begitu bahagia bersama Sarah. Dan akhirnya saudara-saudara, terjadilah adegan penggosokan gagang cangkul. Dan semenjak kejadian malam itu, David pun semakin terobsesi untuk membuat Sarah punya kehendaknya sendiri supaya Sarah bisa independen dan terasa lebih manusiawi lagi. Di keesokan paginya, David pun terkejut karena Sarah sudah bisa mengenerate foto mereka berdua. Ketika David berangkat kerja, Sarah pun mengantarkannya di ambang pintu dan di sana mereka bertemu dengan Elma. Akan tetapi Elma tidak mengetahui bahwa Sarah adalah sebuah robot. Dan tepat ketika David berada di kantor, Sarah dengan begitu cepatnya mempelajari kehidupan manusia melalui video-video yang ia tonton. Baik itu gaya hidup, pola hidup, bagaimana manusia berbicara, bagaimana manusia marah, dan juga bagaimana manusia membunuh sesamanya. Semua itu dipelajari oleh Sarah dengan seksama. Bahkan di pagi itu, Sarah memutuskan untuk keluar rumah, pergi ke pasar, dan pergi berbelanja. Namun ketika Sarah membayar belanjaannya, ia hanya menjulurkan tangannya saja. Dan itu membuat salah seorang pria gondrong merasa penasaran. Tapi beruntung Elma berada tepat di tempat tersebut dan segera mengajak Sarah pergi meninggalkan pria itu. Namun ketika Sarah pulang seorang diri, pria itu lagi-lagi mengikuti Sarah dari belakang dan memaksa Sarah menunjukkan telapak tangannya. Dan ketika ia sobek, ia hanya melihat kerangka besi saja. Dan akhirnya Sarah memutuskan untuk menyerangnya. Bahkan Sarah mematahkan gagang cangkul milik pria tersebut. Singkat cerita, tepat ketika David kembali ke rumahnya, ia kaget karena di rumahnya sudah dipenuhi banyak belanjaan. Ia pun bertanya siapa yang berbelanja semua ini. Sarah pun menjawab bahwa ia sendiri yang membelinya. Sebelum David merasa terheran lebih jauh lagi, ia teralihkan fokusnya setelah melihat telapak tangan Sarah yang sobek. Akhirnya David pun memperbaiki telapak tangan Sarah. Dan di malam itu Sarah pun mengajak David untuk pergi keluar. Dan ya, David mengajaknya ke sebuah bar. Dan tanpa sepengetahuan David, Sarah pun sudah mendaftar pada pihak bar untuk menjadi penyanyi di malam itu. Dan seketika Sarah pun menjadi pusat perhatian di bar tersebut. Keanehan tidak cukup sampai di situ karena setelah pulang dari bar, Sarah pun mengajak David untuk mengadu gagang cangkul miliknya di tempat umum. Sampai akhirnya mereka diketahui oleh dua orang pria dan berusaha merekamnya. Dan akhirnya Sarah pun menghajar dua pria tersebut. Bahkan Sarah berniat untuk membunuhnya. Tapi beruntung David segera membawanya untuk pulang. Sesampainya di rumah, David pun langsung memarahi Sarah karena tindakannya tersebut. Namun Sarah di sini membela dirinya sendiri bahwa Sarah hanya melindungi mereka berdua dari dua pria tersebut. Namun karena David tidak mau Sarah bertingkah lebih lanjut lagi, ia memerintahkan Sarah untuk memasuki mode nonaktif. Tapi di sini Sarah pun menolaknya. Dan setelah David bersusah payah dengan nada tinggi dan marah-marah, akhirnya Sarah pun mengikuti permintaan David untuk memasuki mode nonaktif.
Semenjak kejadian itu, akhirnya David pun sadar akan kesalahannya karena telah mengubah program Sarah sesuka hati. Namun meskipun Audrey bertanya kenapa ia terlihat murung, David pun enggan mau bercerita pada Audrey. Akhirnya tepat di malam harinya, ia pun berusaha untuk mengembalikan program Sarah seperti sedia kala. Namun sebelum ia menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba sistem keamanan rumahnya memberikan notif pada HP-nya bahwa ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Audrey. Akhirnya, David pun membuka pintu dan mempersilahkan Audrey masuk. Mereka berdua akhirnya menghabiskan malam dengan bahagia dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan, terjadilah adegan penggosokan gagang cangkul. Namun belum sempat mereka menikmati malam tersebut, Audrey pun kaget setelah melihat seseorang dari balik pintu dan ya, itu adalah Sarah. Akhirnya David pun menjelaskan bahwa ia mengajukan diri sebagai penguji robot tersebut. Audrey pun bertanya pada David memberikan nama apa pada robot tersebut dan ia menyebut Sarah. Dan karena dia menyebut nama Sarah, akhirnya Sarah pun kembali aktif dan Sarah yang cemburu dengan keberadaan Audrey di rumah itu langsung menyerangnya. David berusaha untuk menghalangi Sarah, tapi itu percuma. Bahkan ketika David memerintahkan Sarah untuk masuk ke mode nonaktif, Sarah pun menolaknya. Akhirnya, karena Sarah tidak bisa dinonaktifkan dengan melalui perintah suara, David pun memencet tombol yang berada di bagian belakang lehernya. Akhirnya, Sarah pun bisa dinonaktifkan. Audrey pun sadar bahwa robot itu bisa menyerang dirinya karena programnya telah diubah oleh David, dan itulah yang membuat Audrey kecewa pada David mengubah program itu secara diam-diam. Di keesokan harinya akhirnya David pun menelpon pihak Ultima Robotik agar mereka mengambil robot itu kembali. No, I have to go to work, but Singkat cerita, David pun pergi ke kantornya dan ia meminta maaf kepada Audrey atas kejadian pada malam sebelumnya. Dan di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba David mendapatkan notif di HP-nya bahwa teknisi sudah datang untuk mengambil Sarah dari rumahnya. Akhirnya David pun membuka pintu tersebut. Namun karena teknisi ini tidak mengetahui bahwa Sarah sudah diubah programnya, ia pun mengaktifkan Sarah kembali. Dan Sarah yang tahu bahwa ia akan ditarik kembali dengan sengaja menggoda si teknisi. Karena mungkin teknisi ini adalah seorang jomblo yang akut, ia pun akhirnya tergoda. Akan tetapi, alih-alih Sarah memberikan kenikmatan, Sarah justru membunuh si teknisi tersebut. Setelah membereskan si teknisi, Sarah pun mulai menelusuri sosial media milik Audrey dan ia mengambil salah satu foto dari sosial media tersebut. Sedangkan di tempat yang berbeda, Audrey dan David serta semua karyawan lainnya sedang melakukan meeting tentunya untuk membahas tentang kelayakan robot soulmate untuk dipasarkan ke halayak umum. Namun di tengah Audrey yang sedang mempresentasikan pendapatnya, tiba-tiba layar menampilkan video dirinya yang tidak senonoh. Dan itu bukanlah video asli, melainkan hasil generate yang dibuat oleh Sarah. Namun karena kejadian itu pula, Audrey pun akhirnya dipecat dari Ultima Robotik. Dan satu-satunya orang yang percaya bahwa itu adalah video palsu, itu adalah David seorang. Singkat cerita, David pun pulang ke apartemennya dan ia kaget ternyata Sarah masih di sana. Sarah yang ingin hidup selayaknya manusia asli dengan David, ia pun tiba-tiba memegang seorang bayi dan bayi itu adalah anak Elma. David yang panik pun akhirnya menggunakan mesin vacuum cleaner dan mengarahkan pada wajah Sarah dan ia berhasil merebut bayi tersebut. Namun sial, ternyata sistem keamanan apartemen itu telah sepenuhnya diretas oleh Sarah. Tapi beruntung, David masih bisa keluar dari apartemen itu. Dan tepat di depan pintu lift ia bertemu dengan Elma dan juga dua orang polisi. Polisi akhirnya mengejar Sarah, tapi sial, Sarah bisa lolos dengan kabur melalui lubang saluran pembuangan sampah. Pihak kepolisian akhirnya memanggil Ben selaku pemimpin dari perusahaan Ultima Robotik. Namun di sini, Ben yang tidak mau citra perusahaannya rusak, ia berusaha meyakinkan polisi bahwa ia akan mengatasinya sendiri dengan cara menonaktifkan Sarah dari jarak jauh. Tapi di sini, David memperingatkan Ben bahwa Sarah sudah tidak bisa lagi dinonaktifkan dari jarak jauh. Dan Ben pun tidak percaya. Namun setelah ia menelpon anak buahnya, barulah ia percaya bahwa robot tersebut tidak bisa dinonaktifkan dari jarak jauh.
Sial bagi Ben, mobilnya yang juga merupakan produk dari Ultima Robotics tiba-tiba mengalami error dan kap mobilnya terbuka sendiri. Ketika Ben mencoba menutupnya secara manual itu percuma, tapi tiba-tiba kap mobilnya tertutup sendiri dan tangan Ben pun terjepit. Tidak lama berselang, Sarah muncul tepat di samping Ben dan ternyata mobil itu juga sudah diretas oleh Sarah dan tanpa basa-basi, Sarah pun membunuh Ben di tempat itu juga. Scene beralih ke tempat Audrey berada. Audrey yang sedang santai di rumahnya, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintunya. Dan ketika Audrey membuka, itu adalah Sarah. Audrey pun berusaha kabur darinya, tapi itu percuma. Sarah bisa menangkapnya dan berniat untuk membunuh Audrey di malam itu juga. Namun beruntung di saat-saat yang sudah kritis, David dan 2 polisi pun datang untuk membantunya. Namun sial, Sarah kembali bisa lolos. Sadar bahwa Sarah bisa meretas semua perangkat teknologi, akhirnya David dan Audrey pun memberikan handphonenya kepada polisi. Dalam upaya persembunyian yang akhirnya mereka mencari suatu tempat yang tidak terkoneksi dengan sinyal internet manapun, mereka memilih untuk bersembunyi di pedesaan di rumah David yang ia beli untuk mempersiapkan hari pensiunnya bersama sang mendiang istri. Awalnya semuanya dirasa aman, tapi ketika Audrey memutuskan untuk mengambil barangnya yang tertinggal di mobil, di dalam rumah tiba-tiba Sarah muncul tepat di belakang David. Namun meskipun David panik, ia masih sempat untuk mengambil semacam cairan keras dan tepat saat David dalam posisi yang terdesak, ia menyiramkan air keras tersebut tepat ke wajah Sarah dan itu membuat bagian kulitnya terkelupas. Namun itu semua tidak ada artinya, Sarah pun masih terus menghajar David, tapi beruntung David menemukan sebuah bor dan David pun langsung menancapkan bor tersebut tepat ke kepala Sarah. Akhirnya David pun bisa lolos. Namun alih-alih pergi ke Audrey dan kabur menggunakan mobil, David memilih untuk kabur ke arah belakang rumah dan ia akhirnya tertangkap lagi oleh Sarah. Namun beruntung karena malam itu hujan yang begitu derasnya dan Sarah yang sebagian kulitnya sudah mengelupas akhirnya mengalami error. Dan tidak lama berselang, Audrey pun datang dan langsung menabrak Sarah. Sebelum mobil itu terjun bebas ke dalam air, Audrey pun loncat keluar dari mobil dan mobil itu terjun bersama Sarah hingga akhirnya Sarah pun tenggelam ke dasar air. 1 tahun berselang dan di tahun itu pula robot soulmate resmi dipasarkan ke khalayak umum dan di suatu pesta David pun bertemu dengan salah seorang pria kaya yang memiliki robot soulmate itu. Namun dari mata David ia tidak bisa melupakan rasa traumanya tentang robot itu dan akhirnya film pun tamat. Nafsu memang akan mendatangkan kehancuran dan barang siapa yang terjatuh dalam hawa nafsu dan tidak cepat-cepat menyadarinya, ia akan terjatuh dalam kehancuran. Saya Cak Alex, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.